Oke, hai teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang menu-menu yang ada di tagline-nya. Jadi di bagian atas ini ada namanya steel. Steel itu bajanya, baru ada concrete-nya. Untuk beton, rebar tulangan, edit untuk mengedit seperti ada mengukur, mengcopy, menyambungkan, memotong. Nah, banyak jenis pemotongan atau chamfer yang kita juga tahu yang namanya itu di chamfer di AutoCAD. Lalu ada view itu bisa dibilang seperti sudut pandang. Di sini juga ada namanya proses renderingnya ya. Jadi bisa seperti di SketchUp atau di Lumion. Nah di sini juga ada new list, new view. Pokoknya ini berhubungan sama view seperti arah pandang gitu. Nanti bakal kita pelajari dan kita bahas. Lalu di sini ada drawing reports. Di sini bisa dibilang seperti hasilnya atau outputnya. Dari reportnya misalnya kebutuhannya berapa, dari yang kita buat itu udah berapa sih yang kita hasilkan. Nah, bisa juga reportnya dalam bentuk gambar, seperti gambar yang kita hasilkan biasanya di AutoCAD. Dimensi ini juga bisa seperti mengeluarkan outputnya. Spesialnya di sini juga bisa namanya memfilter secara cepat. Nanti bakal kita bahas juga. Dan untuk yang analisis desain, Trimble Connect, Bridge, dan Formwork kita tidak akan membahasnya. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas yang concrete. Jadi sebelum kita membahas concrete itu, kita harus membuat dulu yang namanya itu tempat kerja kita. Jadi lembar kerja kita itu harus kita setting dulu. Nah ini namanya grid. Bisa dilihat. Jadi di layar awal itu apa aja sih yang ada? Ada grid, baru ada sumbu global maaf. Lalu ada lembar kerja kita yang bentuknya seperti kubus ini. Nah untuk mengedit itu, jadi dalam tagline ini kita kalau mengedit itu cukup double klik aja ya. Di double klik, dia akan muncul propertiesnya sebelah kanan. Di sini kita bisa ngatur buat settingnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kan kalau kita belajar biasanya menggunakan AutoCAD itu, kita biasanya ada namanya itu grid ya, untuk mempermudah kita dalam membangun atau membuat sesuatu. Karena tanpa grid itu nanti bisa jaraknya itu kita harus manual, harus mengukur manual, jadi agak lama. Jadi lebih efisien itu kita harus mengatur dulu yang namanya grid. Untuk mengatur gridnya, kita tinggal atur di sini aja. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi sangat mudah ya, bisa dilihat. Untuk yang bingung, di mana sih sumbu X-nya? Sumbu X itu ada lihat di sumbu globalnya nih. Ini sumbu X. Misalnya kita mau buat sumbu X itu misalnya 3000, baru 3000. Lalu kita enter. Nah, nanti bisa dilihat perubahannya. Nih. Atau kita buat 3000-nya sebanyak 5 kali. Lalu enter. Nah, bisa dilihat bertambah kan? Cuman gimana kalau misalnya yang mau kita buat itu sebanyak 20 grid. 20 grid ke arah sumbu X. Bakal sulit kan? Oleh karena itu ada cara cepatnya. 20 langsung dikalikan jarak antar grid kita. Jadi kita 20 dikalikan jarak antar grid kita. Langsung enter. Nah, langsung muncul semua. Nih. Jadi cara cepatnya kita bisa main kali-kali di sini. Misalnya kita mau buatnya itu jarak ke arah sumbunya itu 3000, gridnya itu per 3000 sebanyak 3 buah. Jadi kita buat 3 kali 3000. Tapi setelah itu ternyata butuh juga yang namanya itu gridnya jadi ditambah jadi 4000. Grid selanjutnya 4000, nggak sama kayak grid sebelumnya. Kita tinggal spasi aja. Jadi jangan lupa spasi nih. Kalau nggak spasi nggak akan aktif. Nah kita enter. Nih kelihatan kan? Nih. Nah kita bisa lihat. Nah ini 4000, ini 3000. Nih. Nah jadi gitu buat cara ngatur gridnya. Begitu juga yang sumbu Z. Untuk sumbu Z juga kita bisa atur. Jangan lupa spasi buat perbedaan antar grid. Cuman di sumbu Z itu di sini nggak kelihatan. Kelihatan itu nanti kalau misalnya kita ubah view-nya, view yang di sini ke arah kayak potongan gitu. Kayak potongan melintang atau memanjangnya, atau tampak depan dan tampak belakang atau sampingnya. Nah, cuman di sini ada satu namanya itu Ctrl P. Nah, Ctrl P itu langsung auto tampak atas. Nah, cuman kalau misalnya Ctrl P itu kita lihat, nah, kenapa cuman nampilin segini aja? Sedangkan kan grid kita seluas ini, ya enggak? Nah, oleh karena itu dia hanya menunjukkan yang namanya itu lembar kerja kita aja nih, lembar kerja kita yang kubus tadi. Makanya kita harus memperluas lembar kerja kita. Gimana caranya? Caranya itu mudah. Kita klik kanan,
lalu fit work area to entire model. Nah, langsung beres kan? Setelah itu baru kita bisa mengerjakannya. Kita coba tekan Ctrl P lagi. Nah, langsung menampilkan semua lembar kerja kita. Jadi ini sangat penting ya. Jangan dilupakan tahap-tahap awal sebelum kita mulai memodelkan. Kita double klik lagi. Nah, setelah kita double klik, kita bisa namakan labelnya. Jadi label ini penting buat penamaan supaya kita tahu. Dan kita misalnya berbicara sama orang, boleh lihat nggak potongan apa? Kalau misalnya di sini kita nggak buat namanya. Nah, kalau di sini kan potongan A dong, tampilkan. Nanti bisa ditampilkan. Potongan C dong ditampilkan. Nah, kalau ini potongan berapa? Susah kan? Kita harus hitung di sini. Masa kita bilang potongan C dari 1, 2, 3 berapa dari C gitu. Agak ribet. Oleh karena itu kita tambahin di sini. Jangan lupa spasi buat setiap perbedaan grid. Nah, ini kita kurangin aja karena terlalu banyak. Kita buat 10, 5 aja deh. Nih. Nah, baru ini kita tambahin lagi. Nah, jadi kan semua grid tuh udah dikasih nama. Jadi kita udah gampang buat berbicara sama orang. Baru ini lihat, kita Ctrl P lagi. Ctrl P sekali lagi. Lihat lembar kerjanya malah kebesaran. Tinggal klik kanan juga. Fit work area to entire model. Nah, setelah itu, setelah kita udah beres ini, jangan lupa juga kita double klik lagi. Nah, muncul lagi propertiesnya. Yang bagian ini kita panjangkan. Jadi terkadang saat kita mulai memodelkan itu, nanti bagian-bagian nomor-nomor grid label yang kita namain itu bisa nggak kelihatan, ketutupan sama namanya objek-objek lain. Oleh karena itu kita perpanjang dulu. Misalnya kita perpanjang per 5000. Nah, kita ganti per 5000, baru modify. Nah, bisa dilihat kan, jadi diperpanjang. Kita entire model lagi, fit work area to entire model. Nah, makin gede. Nah, kalau gini udah nyaman kita ngerjainnya. Karena sebelum kita ngerjain sesuatu itu, kita buat dulu diri kita nyaman dalam mengerjakannya. Oke, selanjutnya itu kita Ctrl P lagi. Nah, ke mode 3 dimensi. Di sini kita bisa mutar-mutarnya. Nah, mutar arahnya. Karena kita juga perlu kan sudut pandang arah yang berbeda-beda. Cara mutar itu gampang. Tekan Ctrl, arahkan mouse-nya. Kalau bisa arahkan mouse-nya itu ke bagian-bagian yang udah ada objeknya. Supaya dia nggak kabur dari, bisa dibilang kita mengarahkan mouse-nya itu buat jadi titik pusat dari sumbu putar kita. Baru setelah kita tahan Ctrl, kita arahkan, tekan middle mouse. Jadi harus jadi jangan dilepas kontrolnya. Nah, bisa diputar-putar. Nah, mudah kan? Nah, jadi itu hal-hal yang penting. Buat zoom in-nya atau zoom out-nya tinggal di scroll aja, sangat mudah. Buat nge-pen ya, kalau misalnya di SketchUp itu kan atau di AutoCAD ada namanya pen ya, seperti tangan nih. Itu tinggal tekan aja middle mouse. Nah, baru tinggal digeser-geser aja. Nah, setelah itu ini udah siap sih buat kita buat model ya. Cuman ada satu hal yang harus diperhatikan juga. Tadi kan kita ke double klik ya. Nah, double klik muncul dan itu sangat bahaya saat kita memodelkan. Memungkinkan grid kita terhapus. Misalnya kita ada model, baru kita mau hapus, kita ketekan grid, baru ketekan delete. Nah, hilang kan? Sedangkan itu membantu kita membuat si bangunannya. Kalau nggak ada itu kan kita nggak ada acuan, nanti nggak sesuai sama hasil yang kita rencanakan. Kalau misalnya salah tekan gitu, tinggal Ctrl Z aja, tapi hal tersebut akan terulang lagi. Maksudnya kemungkinan besar akan terulang lagi. Gimana caranya supaya tidak akan terulang lagi? Di bagian bawah ini ada menu bar lagi. Nah, yang sangat banyak. Nanti pelan-pelan akan kita bahas semuanya. Jadi di sini select grid-nya ini aktif. Jadi warna abu-abu itu yang mengartikan kalau misalnya tombol itu aktif. Kita klik aja. Nah, setelah klik, ini udah tinggal ditekan, nggak akan muncul lagi properties. Nih, nggak akan muncul lagi properties. Nah, jadi udah aman buat dikerjain. Kita blok pun nggak akan ke-select dia. Dia kalau misalnya ke-select, dia bakal muncul propertiesnya di sebelah kanan. Di sini kan nggak akan muncul. Karena kita udah matiin yang namanya itu select grid-nya. Setelah itu baru kita bisa memodelkan. Pertama kita tekan concrete. Misalnya kita mau buat sebuah bangunan. Persamaan dari seluruh bangunan itu pasti ada namanya satu, yaitu pondasi. Jadi kita buat pondasinya dulu. Untuk pondasi biasanya kita membuatnya menggunakan footing. Nah, footingnya
kita bisa arahkan, misalnya kita buat Ctrl P aja. Oh maaf, sebelumnya kita ada satu hal lagi yang terlewat. Jadi tadi kan di awal saya bilang kita membuat nama-nama ABCD ini supaya bisa melihat tampak-tampak potongan-potongannya. Begitu juga tadi, ini kita aktifin dulu ya, yang grid-nya. Nah, begitu juga tadi yang sumbu jetnya kita belum kelihatan kan? Mana sih sumbu jetnya? Nah, nggak ada kan? Nggak kelihatan, kita matikan lagi. Nah, sekarang kita atur dulu view-nya. Kita kembali ke menu view, lalu tekan new view. Sebelum new view kita ke view list dulu. Jadi ini menunjukkan list-list sudut pandang kita. Nah, yang ada cuma 3 dimensi. Nama 3 dimensi ini juga muncul di bagian atas dari lembar dari tagline kita ini. Nah, view 1 3 dimensi. Oleh karena itu kita harus membuat new view dulu. Buat sudut pandang dari setiap potongan atau setiap grid. Oleh karena itu kita tekan new view. Lalu klik along grid lines. Di sini tekan langsung grid aja, gak usah diubah yang lain-lainnya. Langsung lihat di sini akan muncul banyak potongan. Nah, banyaknya potongan itu sesuai dengan yang kita atur di koordinatnya. Nih bisa dilihat A, B, C, D, nah sampai F, baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu plan 0, 6, 8, 9. Plan itu artinya seperti elevasinya. Jadi elevasi 0, elevasi 6 meter. Dan di sini satuannya itu milimeter ya. Misalnya kita mau mengaktifkannya, double klik aja. Nah, langsung muncul. Nah, potongan 1. Kita mau mengembalikannya tadi ke 3 dimensi, tinggal klik aja sekali. 3 dimensi. Nih, langsung muncul. Tekan grid 1, langsung muncul. Nah, kita lihat kembali ke 3 dimensi. Mana sih grid 1? Ini grid 1 ini. Grid 1 itu memotong A, B, C, D, E, F. Tekan grid 1. Nah, kelihatan kan A, B, C, D, E, F-nya? Jadi ini tampak depan, potongan grid 1. Di sini baru kelihatan yang namanya ketinggian, yang sumbu jet tadi 0, 6, 8, 9. Nah, di situ baru kelihatan. Misalnya dalam proses pengerjaan kan ada namanya itu kayak revisi. Misalnya kita nggak butuh yang namanya 9.000 atau kita butuh garis batu tambahan untuk membuat atap misalnya. Oleh karena itu kita nambahin di sini. Misalnya butuh atap itu 10.000. Baru dimodify. Nah, dimodify. Pada saat kita memodify, ini juga dimodify labelnya biar tahu namanya. Nih, kita modify. Nah, muncul. Tapi ada nggak potongan 10.000, plan 10.000? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Karena kita baru menambahkannya, bukan dari awal. Oleh karena itu bagusnya kita delete aja dulu semua. Ini yang grid satunya ini kita delete. Nah, kita blok. Ini semua kita delete juga. Nah, hapus, kita ulang lagi new view, baru along grid lines. Baru create. Nah, nanti akan muncul yang 10.000. Nah, kalau masalah urutannya, mungkin ada yang bertanya kenapa 10.000 di paling atas, kenapa nggak di bawah, kan dia lebih gede. Jadi dia mengurutkan itu berdasarkan dari abjad dan number yang paling awal. Seperti 1 kan dari 6, lebih duluan angka 1 kan. Nah, makanya dia yang pertama. Oke, itu buat view-nya. Misalnya kita buka view tadi yang grid 1. Nah, klik, baru klik tanda panah. Nah, setelah itu kita bisa cara cepat selain view list itu Ctrl I. Nah, Ctrl I, kita tekan lagi 3D. Nah, susah nggak sih buat ngebalik-baliknya gini? Nah, ke 3D, grid 1, 3D, grid 1. Kalau misalnya yang kanan ini udah nggak kita gunain lagi propertiesnya, kita X-kan aja. Nah, pusing kan kalau kayak gitu, tinggal tekan Windows, baru tile vertically atau tile horizontally, klik. Nanti akan muncul dia membagi secara simetris. Nanti bagi rata gitu ukurannya. Nah, jadi gampang buatnya. Nah, kita mau buatnya di sini, nanti akan muncul juga di sini. Misalnya kita bikin concrete. Nah, ini kita buat dulu. Misalnya tekan di sini atau tekan di sini di bagian 3 dimensi. Nah, dia akan auto muncul juga. Nah, jadi dia betul-betul auto update kayak live gitu, live update. Nah, itu betul-betul membantu kita dalam proses pengerjaan. Oleh karena itu hal ini sangat penting dilakukan sebelum memulai pemodelan. Lalu ini di X-kan aja. Kalau di X-kan, kita Ctrl I juga, dia kembali ke sebelah kiri, ke kolom yang kiri. Kalau ke kolom kanan itu namanya kolom visible, yang artinya terlihat. Yang kiri itu kayak invisible, tidak terlihat. Oke. Nah, sekarang kita membahas soal konkretnya. Untuk konkretnya itu
Nah, kita buat dulu footingnya. Double klik buat ngeluarin settingnya seperti yang saya bilang di awal tadi. Sini kita kasih namanya pondasi aja. Baru ukurannya misalnya 800 kali 800. Untuk materialnya disesuaikan. Untuk profil juga ini bisa diatur ya. Kalau 800 kali 800 itu berarti bentuknya persegi karena panjang kali lebar. Nah, ini bisa diatur bentuk-bentuknya, bisa buat lingkaran. Nah, bebas lah. Banyak aturan, banyak settingnya. Itu tinggal dicoba-coba sama teman-teman aja. Ini kelas itu sama seperti warnanya. Jadi warnanya kita pilih, misalnya warnanya mau kuning aja deh. Baru ini ada namanya vertical, horizontal, rotation sama horizontal. Itu nanti buat si footingnya buat posisinya. Bisa kalau vertikal itu sama rotation horizontal nanti pas di praktik aja kita tampilkan. Ini untuk profilnya kita buat jangan simetris ya, kita buat 800 kali 1000 aja. Lalu untuk topnya nih, jadi namanya itu kalau misalnya pondasi, jadi pondasi dari gambarnya ini kan footingnya bentuknya persegi ya. Jadi semua benda itu ada namanya bagian permukaan atas sama permukaan bawah. Jadi di sini kita ngatur permukaan atas sama permukaan bawahnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat pondasi ini kedalamannya minus 500, jadi permukaannya itu di minus 500. Misalnya kita membuat kedalaman dari tebal dari pondasi itu 1000. Berarti bagian bawahnya itu minus 500 ditambah minus 1000, minus 1500. Baru diklik di mana aja bebas. Nah, tapi sesuai yang kita inginkan ya, titiknya. Nah, lihat ini. Nah, ini misalnya ketebalan. Misalnya kita mau ketebalannya itu cuma 250 aja. Berarti sini minus 500 tambah 250, minus 750. Nah, udah muncul kan? Nah, lihat dia. Karena grid ini posisinya 0 atau elevasi 0. Di sini kelihatan. Nah, kalau misalnya kita buat kedalamannya itu minus 1000. Nah, nggak bisa dimodify kan? Nah, ini nggak bisa kita tekan modify. Kenapa? Karena bagian permukaan atasnya itu di elevasi minus 1000, tapi di bawahnya itu minus 750. Kebalik dong. Namanya bawah kan pasti harus lebih rendah dibanding yang top. Oleh karena itu kita buat minus 1000 tambah minus 250. Kan tadi mau kita buat ketebalan si pondasinya minus 250. Nah, nanti pada saat teman-teman mengerjakannya, misalnya kita buka Ctrl I, baru kita buat ke plan 0. Plan 0 ini berarti fokusnya ke elevasi 0 aja. Nah, kita lihat. Setelah kita klik, hilang. Padahal tadi kita udah ngebuat. Kemana tadi yang objek kita buat tadi? Nah, bisa dilihat di double klik. Double klik di luar. Di sini kita lihat ada namanya display. Ada depth up sama down. Jadi tadi itu kan si proyek kita tadi itu atau objek kita. Nah, kita buat dulu bagi dua layarnya ya, biar gampang. Nih. Nah, kita lihat ini bagian. Nah, ini kan. Nah, saat kita tekan, kita lihat di sebelah sini muncul kan? Nah, di sini tapi nggak kelihatan. Nah, kenapa nggak kelihatan? Karena di plan 0 ini ada namanya batas penglihatan kita. Nah, jadi dibatasi penglihatan kita itu setiap lembar. Cara memperpanjangnya itu mudah. Tadi kita lihat di sini, kita tekan lagi sekali. Lihat, dia kedalamannya minus 1000, tapi sudut pandang batasan mata itu cuma 500 ke bawah. Berarti nggak kelihatan dong. Nah, kita buat 1000. Kita misalnya buat 1000. Baru modify, jangan lupa modify. Nih. Lihat, muncul kan? Nah, pas kan sesuai titiknya minus 1000. Ini kita aktifkan, kita perpanjang daya tangkap mata kita. Nah, gitu caranya. Selanjutnya, jadi sangat penting ya namanya itu. Jadi nggak usah takut kalau tiba-tiba hilang. Jadi kalau misalnya hilang, lihat ke 3 dimensi. Kalau ada, udah pasti ada di semuanya. Hanya yang buat nggak ada itu, yaitu namanya view depth-nya atau batasan dari sudut pandang mata kita. Nah, sekarang di sini setelah kita buat ini ada namanya itu pedestalnya. Ini terlalu dalam ya, kita buat aja minus 500. Nah, baru di sini 750.
Ini kita matikan aja close. View 3 dimensinya kita full screen. Nah, ini kita putar-putar. Nah, jadi kalau kita mau misalnya mau ngeliat, gimana sih bentuk belakangnya ini? Nah, cara ngeliatnya itu arahkan tadi tahan kontrol, arahkan si mouse kita ini ke objeknya, baru tekan middle mouse. Nah, jadi enak buat ngeliatnya nih, enak buat muternya. Kalau nggak kita arahkan ke objeknya, misalnya ngasal gini, baru tekan middle mouse, nah susah nih. Tuh. Jadi dia nggak fokus ke sumbunya, itu harus difokusin ke objek. Kalau nggak nih, ngawur. Nah, tuh pusing kita buat mengarahkannya. Nah, itu penting hal-hal dasar seperti itu buat proses pengerjaan. Nah, setelah itu kita memasang pedestalnya. Untuk memasang pedestal kita buat kolom, kita namain dulu. Kita setelah klik kolom, klik pedestal. Nah, kita buat ukurannya boleh 400 x 400. Setelah itu kita klik. Sebelum kita klik, ingat pedestal itu di atas kolomnya, di atas si pondasinya. Kita interrupt dulu, klik kanan interrupt buat ngebatalin semua yang telah kita tekan. Oke. Nanti kembali bentuknya ke mouse, kita klik, kita lihat bagian atas permukaannya minus 500. Otomatis kita tekan lagi kolom, tekan pedestal, otomatis bagian bawahnya pedestal itu harus terletak di bagian atas ini dong. Tadi di bagian atas ini minus 500, kita buat di sini minus 500. Baru ketikan pedestal berapa? Nah, jadi kita membuat pedestal itu di 50 mili di bawah permukaan tanah, berarti minus 50. Nah, setelah itu tinggal klik di perpotongan gridnya. Nah, langsung muncul. Misalnya mau ngedit, wah ini warnanya sama, enggak, susah nih ngeliatnya, kurang bagus. Klik sekali aja, langsung ubah warnanya, misalnya warna hijau. Nah, dia nggak akan berubah sebelum teman-teman tekan yang namanya modify. Nah, setelah modify dah beres kan? Nah, langsung berubah warnanya. Setelah itu buat apa? Kolom. Nah, kita mau buat kolom di atas pedestal. Tapi ingat, tadi kita mau buat kolom itu berarti harus pas di atas pedestal. Tadi pedestalnya, nah kita ganti namanya dulu jadi kolom. Nah, kita lihat bawah dari si pedestalnya itu, atas dari permukaan pedestalnya itu minus 50. Berarti permukaan bawah dari kolomnya minus 50. Baru misalnya ketinggian dari kolomnya 3 meter. Kita buat 3 meter, 3000 mili. Warnanya kita ganti jadi warna merah. Klik gridnya. Nah, bakal muncul. Nah kan teman-teman bisa ngarahkan langsung putar nih. Kan rapat, nggak ada yang longgar. Setelah itu, cara mudahnya itu kalau misalnya kita membuat sesuatu itu, kita cari apa aja bagian-bagian yang sama. Kalau sama, tinggal kita blok. Nah, kita blok biasa. Nah, jadi di sini juga ada perbedaan. Blok dari kiri ke kanan sama kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri, teman-teman bisa lihat, kanan ke kiri saya blok, semua kepik. Tapi kalau dari kiri ke kanan, saya blok, hanya 2 yang kepik, pondasi sama pedestal. Kenapa? Karena yang kanan itu hanya memblok semua yang masuk dalam kotaknya. Nah, ini saya buat nggak masuk kan kotaknya merah, kolomnya. Nah, tapi kalau dari kanan ke kiri, semua yang kena dengan yang masuk dalam kotak ataupun kena dengan garisnya bakal kepik. Nah, kepik kan? Nah, itu hati-hati dalam penggunaan garisnya. Maksudnya dalam proses ngebloknya. Ini kita blok aja dari kanan ke kiri. Kita Ctrl P. Nah, biar lebih enak ngeliatnya. Kita Ctrl C buat copy. Jadi Ctrl C itu kayak di mana-mana buat nge-copy lah, Ctrl C. Nah, kita ambil titiknya. Nih. Titik asnya kita pindah ke sini. Nah. Gimana kalau misalnya kita mau copy-nya itu mau sepanjang ini, misalnya jauh kan, maksudnya banyak gitu. Kita blok lagi. Baru klik kanan. Copy spesial, baru linear. Nah, baru arahkan dari sini titik asnya ini ke sini asnya. Udah kan 3000, baru sebanyak apa sih? 1, 2, sebanyak 2. Kita ganti number of copy-nya 2. Baru di copy. Nah, mudah kan? Baru yang ini juga kita copy. Kita blok lagi dua-duanya, klik kanan, copy spesial, linear. Kita buat dari sini ke sini. Nah,
Sebanyak berapa? 1 aja. Lalu tekan copy. Nah, beres kan? Setelah itu, nah ini gimana nih? Ini bukan bangunan kalau kayak gini. Karena mereka nggak saling terhubung kan? Gimana mereka bisa menahan beban-beban itu semua? Nah, setelah itu kita buat yang namanya itu sleeve-nya untuk menghubungkan setiap pedestalnya. Masa mereka nggak terhubung ya? Tekan beam. Lalu kita ganti namanya sleeve. Nah, teman-teman bisa ngikutin langsung praktekkan aja ya. Karena kalau nggak praktek itu betul-betul gampang lupa. Sleeve kita bikin ukurannya itu 400 kali misalnya 600. Warnanya ungu. Nah, kalau misalnya ini dia nggak ada top sama bottomnya, nggak ada permukaan atas bawah, jadi tinggal kita arahkan aja. Nah, cuma ngerahkannya ini susah kan nih. Gimana ya ngerahkannya, titiknya gimana? Nah, karena kan itu pedestal itu dia nyambung di atas permukaan si sleeve ini, kayak permukaan sleeve sama dengan permukaan pedestal lah kita buatnya. Nah, susah kan? Kita Ctrl P aja. Nah, setelah Ctrl P kita buat. Nah, kita lihat di permukaannya nih. Nah, langsung muncul. Nah, karena kita putar. Lah, kenapa bentuknya gini? Ini bukan sleeve. Nah, lihat. Tadi pas di sini tuh ada perbedaan. Nah, di sini kita buat 600, sini 400. Sedikit beda sama kolom. Nah, bisa dilihat. Nah, wah ini terlalu gede ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kecilin aja. Jadi mungkin 500. Nah, di sini tuh kita lihat fungsinya ya, Ctrl P dulu. Nah, kita gunain, misalnya kita buat topnya jadi back. Nah, dia malah berputar nih, top jadi back. Kita buat lagi backnya jadi top. Nah, kembali. Nah, itu fungsinya rotation. Untuk on plane ini bisa dilihat, kita lihat sumbunya ya, sumbu asnya. Kita buat middle-nya jadi left, dia bakal pindah. Nah, pindah ke sebelah kiri. Nah, kiri kita itu kan kirinya sebelah sini harusnya kan. Jadi kirinya itu berdasarkan dari awal titik garis kita buat sama akhirnya. Tadi kan kita menarik garisnya itu dari sini. Nah, jadi arahnya gini. Dari sini titik ini ke sana. Nah, dari as ini ke as sana. Otomatis kan kalau buat garis gitu kirinya sebelah sini kan. Makanya dia pindahnya itu ke sebelah kiri. Nah, kalau misalnya mau ke sebelah kanan tinggal right. Nah, tapi di sini kita buat yang middle aja. Oke. Nah, udah bagus kan? Setelah itu Ctrl P. Nah, buat mempermudahnya. Tekan klik, baru Ctrl C. Tekan endpoint. Nah, baru arahkan ke sini, klik. Baru klik lagi. Nah, setelah itu diklik ini, diklik satu lagi, baru ke klik kanan, copy spesial linear lagi. Jadi kita biasakan pakai copy kayak gini biar cepat. Baru klik titik pusatnya di sini di asnya, baru klik lagi ke sini. Nanti akan berubah, di sini muncul angkanya. Kita number of copies-nya 1 aja ya. Baru copy. Nah, di sini juga ada namanya hal lain yang bisa kita pelajari. Misalnya kita hapus ya. Kita mau bikin kita beam-nya. Capek nggak sih bikin kayak gini langsung satu-satu? Kita mau tarik langsung. Nah, sama kan? Mirip. Coba kita putar. Nah, ada titik-titik yang artinya itu double. Nah, kalau artinya double, teman-teman harus apa dulu? Nggak boleh double kayak gini. Nah, kayak gini kan nggak double kan? Lebih bagus. Nah, double gini nggak boleh, harus kita ubah. Gimana cara ngubahnya? Kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman Ctrl P aja. Baru teman-teman bisa tekan si objeknya. Lalu kita tekan edit. Nah, di edit ini teman-teman bisa ngepotong si ininya, si objeknya. Kita tekan objeknya baru split. Nah, di sini di bagian kiri bawah ada perintah select part atau reinforcing bar.
to be split. Jadi pilih partnya yang mau kita potong, kita klik. Nah, baru pilih di bagian mana yang mau kita potong. Di pertengahan ini kan, klik. Nah, setelah itu udah escape aja, tekan escape, kita putar. Nah, masih double kan, tapi mereka udah kebagi nih, kelihatan kan kebagi. Nah, gimana supaya mereka ini nggak double lagi? Bisa kita tarik manual, tapi susah buat ngekliknya nih, susah kan? Nah, kita susah, baru kita drag. Nah, kadang nggak bisa gerak. Nah, nggak bisa gerak. Gimana cara memotongnya supaya bisa nggak double lagi? Caranya itu tekan ini, part cut. Nah, apa fungsi part cut ini? Part cut ini memotong bagian lain dengan menggunakan bantuan objek lain. Nah, misalnya gini, saya ingin memotong objek ini, tapi yang dipotong itu di bagian mana? Ini, bagian yang ini, yang double. Berarti alat potongnya itu saya buat si yang merah ini, kolom ini sebagai alat potongnya. Saya klik yang merah. Nah, jadi bagiannya terpotong. Nah, tapi terpotongnya itu hanya buat yang merah. Ingat, di sini itu bukan cuma yang merah, ada yang namanya warna hijau atau si pedestalnya. Makanya nih, kelihatan kan yang kepotong hanya yang berhubungan sama si kolomnya. Kita coba lagi, tekan part cut, tekan objek yang mau dipotong, tekan objek yang memotongnya. Nih. Nah, sama kan? Nah, sekarang ini belum kita potong sama pedestalnya. Kita klik part cut. Nah, cuma kayak gini kan susah kan buat nekan pedestalnya. Caranya gampang. Tekan objek yang satunya dulu, kita klik kanan, hide. Nah, baru kita tekan part cut. Kita tekan si sleeve-nya, baru tekan alat pemotongnya. Sini. Nah, udah bagus kan? Udah rapi dong. Setelah itu yang tadi satu gini, kawan kita mana? Udah hilang. Jadi kita hide kan? Kita tampilkan lagi. Cara menampilkan sesuatu yang hilang sangat mudah. Klik kanan, lalu tekan redraw view. Nah, muncul kan? Baru kita tekan part cut lagi. Part cut, baru baloknya atau sleeve-nya, baru tekan pedestalnya. Nah, mudah kan? Nah, selanjutnya kita bikin baloknya. Kita mau bikin balok, tadi kita lihat dulu, kita aktifkan dulu grid kita. Kita mau lihat ketinggian grid kita 6000. Nah, ini coba kita ganti jadi 3000 aja dulu. 3000. Nah, saat kita ganti 3000, ingat tadi Ctrl I, diffuse-nya 3000 belum ada, jadi kita ubah dulu. Di view-nya, baru di view list kita hapus semua. Lalu new view along grid lines, kita create, udah muncul yang namanya 3000. Oke. Sekarang kita mau bikin balok, kita Ctrl P lagi biar gampang, biar dia pas nanti kita ngeletakin baloknya. Concrete lagi kita buat balok beam. Nah, kita buat balok. Misalnya baloknya itu ukurannya 600 nih. Warnanya itu warna nih pink. Kita klik dari sini kan, dia kan menghubungkan kolom juga. Kita hubungkan. Nah, kok titik? Artinya double kan, kita putar. Lah, kenapa dia nggak di atas? Nah, kita Ctrl Z, kenapa nggak di atas? Jadi kalau misalnya kayak gini, ini si tagline-nya itu bakal mengarahkan sesuai dengan arah grid. Dia akan ke arah grid dia fokusnya. Nah, dia nggak tahu kalau kita itu mau buatnya dia sejajar sama kolom. Oleh karena itu kita ganti view-nya. Ctrl I ke 3000. Nah, 3000 ini kita hubung. Nah, muncul kan? Kita putar. Nah, ini kolom kita tadi. Jadi yang di bagian bawah itu dihilangkan sama si tagline-nya. Kayak di hide dulu. Jadi grid-nya otomatis berada di puncak ini. Nih. Di puncak kolomnya. Nah, Ctrl P lagi. Baru tekan beam, pastikan namanya udah, profilnya udah, materialnya sesuai dengan diinginkan, kelasnya. Yang lainnya biarkan default aja ya, nggak usah diubah-ubah. Lalu kita hubungkan. Nah, kalau ada kayak gini, kalau misalnya kita di bagian namanya plane 3000 atau plane selain 3 dimensi, kita nggak usah expand.
do not expand aja. Nah, do not expand, do not expand, do not expand, lalu do not expand. Nah, udah kan? Nah, kita putar. Nah, udah pas kan? Sekarang kita bisa tekan Ctrl Tab biar gampang buat ganti lembarnya. Nah, udah lihat di atas, udah 3 dimensi putar. Nah, udah bagus. Udah jadi nih ruangan kita. Ini lupa sleeve-nya. Wah, ini lupa sleeve-nya. Kita buat Ctrl P. Duh, gimana nih bikin sleeve-nya ketutup sama ini? Nah, takut nggak sesuai kan? Langsung kita lihat sleeve itu berada di elevasi berapa? Di 0. Kita Ctrl I lagi. Kita buat ke plan 0. Nah, kita lihat, kita putar, yang bagian atas baloknya dihilangkan sama tagline-nya. Kita Ctrl P lagi supaya lebih bagus tampilannya, lebih presisi. Kita tekan beam. Nah, baru kita buat do not expand karena bukan di 3 dimensi, nggak usah di expand. Nah, wah, kok beda warna? Kita lihat di kanan, kita klik, kita lihat di sebelah kanan. Wah, ini balok nih. Gimana cara ngegantinya? Kalau kita hapus, ribet nih kalau kita hapus, kita buat lagi. Kalau misalnya ada banyak yang kita perlu hapus, ribet kan? Caranya mudah. Klik yang mau kita ubah. Ini kan yang mau kita ubah. Klik yang mau kita ubah ke arah mana gitu. Nah, kita mau buatnya ke arah sleeve. Tekan yang sleeve-nya, tekan sapu nih, ada copy properties, bentuknya kayak kuas nih. Klik. Setelah diklik, tahan Ctrl, baru klik bagian yang mau kita ubah. Nah, baru tahan Ctrl terus, tekan lagi nih. Nah, kalau nggak ditekan nanti dia cuma satu aja yang berubah. Nanti jadi capek kan? Terus setelah ditekan, kenapa nggak langsung berubah? Ingat, belum ditekan modify-nya. Nah, baru tekan modify. Nah, setelah tekan modify, baru kita Ctrl Tab lagi. Nah, udah beres deh. Tapi kan harusnya di bawahnya ada plat lantai dong. Nah, gimana kita buatnya? Nah, ini ada slab. Klik. Nah, kita buat ketebalannya 120. Nah, warnanya biru. Namanya kita buat plat lantai. Tapi gimana nih cara ngebuatnya? Duh, susah nih. Nah, dia harus tekan ujung-ujungnya nih. Duh, susah kan ngebuatnya nih. Nah, susah. Nah, takutnya nggak pas. Nah, bisa kabur-kabur ke arah mana nih? Nah, cancel dulu. Klik kanan intro. Ctrl P. Nah, kalau gini kita harus Ctrl I dulu. Kita ke plan 0. Nah, karena plat lantai itu berada sejajar sama si sleeve-nya. Kita tekan slab. Nah, kita cek namanya udah pas sesuai nih sama yang kita inginkan. Kita tekan ujung-ujungnya yang mau kita pasang slab. Nih. Nah, langsung muncul. Baru kita putar. Nah, kita kontrol, middle mouse. Lah, kenapa dia malah timbul? Nggak sesuai permukaan. Kita klik slabnya. Nah, kita atur di ini positionnya at depth, yaitu kedalamannya. Caranya itu gimana? Tekan middle-nya itu. Nah, kita coba. Yang front atau behind. Kita coba front. Nah, front itu dia akan fokus ke atas. Jadi titik yang kita hambungkan tadi itu sebagai titik sumbu utamanya. Kalau kita buat behind, berarti di bawah sumbu utama yang kita buat. Sedangkan kalau middle, berarti di tengah-tengah. Jadi kita pilih yang behind. Nah, udah jadi kan? Lalu Ctrl Tab lagi atau Ctrl I ke yang 3 dimensi. Klik. Nah, udah jadi nih. Nah, mudah kan untuk buat baloknya kayak bangunan balok seperti ini. Balok maksudnya beton. Nah. Sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh like, share, and subscribe. Ditunggu buat video-video selanjutnya. Makasih.